Jika ada sebuah survei dan mengukur tingkat ketenangan hidup kita, menurut saudara, berapa skor saudara? Seberapa tenang hidup saudara? Orang yang tidak tenang pasti tidak bisa berdoa. Itu dicatat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 bagian B. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dan tentu saja ketika kita tidak bisa berdoa, kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu faktor ketenangan hidup, kedamaian jiwa, ketenangan jiwa, sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh. Nah, kita perlu mengetahui saudaraku, bagaimana caranya kita mendapatkan ketenangan itu. Yang pertama, Mazmur 62 ayat 2 mengajarkan kepada kita kedekatan dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan, itulah yang menenangkan jiwa kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanyalah keselamatanku. Orang yang dekat Tuhan menjadi tenang. Mengapa? Karena dia ada bersama-sama dengan seseorang yang padanya tidak ada yang mustahil. Karena dia adalah seseorang yang maha kuasa. Dekat dengan Allah, memiliki hubungan dengan Tuhan, berarti orang-orang itu tidak perlu mengkhawatirkan segala sesuatu. Itu sebabnya pemazmur berkata di dalam Mazmur 84 ayat yang kedua dan 11, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Orang yang dekat dengan Tuhan, lewat apa? Lewat ibadahnya, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat disiplin-disiplin rohani, lewat puasa, lewat jam-jam menyembah Tuhan. Pastilah orang yang merasakan ketenangan. Yang kedua adalah siapa yang mengalami ketenangan. Apa faktor yang membuat kita mengalami ketenangan hidup? Yaitu penyerahan diri kepada Tuhan. Ketika kita mampu berserah kepadanya, berserah tidak sama dengan menyerah saudaraku. Tapi kita berserah kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan yang memutuskan, Tuhan yang mengendalikan. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak untuk hal-hal yang kita tidak pahami, hal-hal yang kita tidak mengerti. Saat kita berserah dan percaya, Dia tahu yang terbaik bagiku dan Dia pasti menolongku. Itu sama seperti saudara sedang melepaskan beban yang berat yang membuat jiwa saudara gundah gulana, dan saudara tidak sembarang melepaskan. Saudara melepaskannya ke tangan seseorang yang saudara percaya penuh dia sanggup memberikan jalan keluar. Dan yang ketiga adalah caranya kita mengalami hidup tenang adalah hidup dalam kebenaran. Saudara tentu tahu, kalau seorang penjahat melihat polisi, dia langsung takut. Padahal polisi itu datang bukan untuk dia, untuk orang lain. Tapi karena dia dasar penjahat, dia langsung tidak tenang ketika melihat polisi. Demikian halnya ketika kita hidup di dalam kekacauan, hidup di dalam hal-hal yang menentang Allah, kita tidak memiliki kedamaian. Kita tidak mengalami ketenangan. Namun, ketika kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, maka Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Biarpun kita hanya makan nasi dengan garam, tapi kalau diperoleh dengan hasil kerja keras, dengan cara yang benar, bukan hasil korupsi, bukan hasil menipu orang lain, kita waktu makan tenang.
Tapi kalaupun kita mendapatkan makanan yang lezat-lezat, kita memiliki harta benda yang berlimpah, tapi kalau kita mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, di sana tidak ada ketenangan. Ingat, di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Ukur tingkat ketenangan kita, sebab itu sangat menentukan kualitas hidup kita dan juga menentukan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Mari renungkan lagi. Tuhan Yesus menolong saudara.